ini. Ya, ya. Kita bahas tema utamanya gitu, cryptocurrency gitu. Pertama kali Mas Adam istilahnya jatuh cinta dengan cryptocurrency dan segala macamnya lah ya. Itu gimana tuh Mas kalau bisa diceritain? Jadi waktu dulu itu tahu cryptocurrency itu pertama-tama currency Bitcoin itu tahun 2014 atau 2015 rada lupa. Itu takjub sih sama teknologinya gitu kan, istilahnya uang tapi dalam bentuk digital gitu kan, nggak ada bentuknya gitu. Kalau emas kan ada bentuknya, kalau uang kertas kan ada bentuknya gitu. Nah ini nggak ada bentuknya, terus juga cuman data doang gitu, dan datanya pun juga itu terenkripsi gitu ya. Jadi mulai dari situ saya mulai baca-baca dah tuh tentang apa itu Bitcoin. Terus juga penemu Bitcoin itu kan ada namanya Satoshi Nakamoto. Nah cuman kita udah nggak tahu dah tuh kemana itu orang, katanya dia juga punya 1 juta Bitcoin gitu. Oke. Gue nih awam banget ya Mas ya soal crypto, soal Bitcoin gitu kan. Mungkin teman-teman yang lagi nonton live hari ini juga ya nanya-nanya gitu. Kira-kira apa sih cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya itu Mas? Oke. Jadi Bitcoin itu adalah salah satu cryptocurrency. Nah di sini gue akan jelasin cryptocurrency itu apa. Jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital di mana bentuknya itu adalah sebuah data atau transaksi. Nah, data dan transaksinya ini akan dienkripsi gitu. Jadi salah satunya gue contohnya Bitcoin, semua data transaksinya itu akan ada dalam hal namanya ledger. Jadi ketika orang melakukan suatu transaksi, itu akan transaksinya itu akan dienkripsi dan disebarkan oleh semua yang megang ledgernya itu, node-nya itu. Jadi ledgernya itu pun juga dalam bentuk software, bukan dalam bentuk kertas atau apapun juga. Ya bukan. Jadi ledgernya itu dalam bentuk data. Itu. Waktu awal mulai dulu kan emang belum booming kayak sekarang ya. Karena sekarang yang gue tahu juga gitu kan, itu ada beberapa perusahaan yang memang udah mulai fokus ya. Ya Mas Adam ya. Ya. Nah, jadi, gimana? Sorry. Iya, silakan. Jadi sekarang pun perusahaan-perusahaan pun mulai ngadopsi nih, terutama blockchain-nya sih ya. Mereka ngadopsi blockchain-nya dulu. Blockchain itu adalah salah satu teknologi pendukung dari Bitcoin gitu. Nah kalau dijelasin kalau misalnya blockchain itu apa, jadi anggap aja kayak list data gitu. Terus di mana list datanya itu ada header selanjutnya ini akan mengarah ke list data selanjutnya gitu. Nah sekarang pun juga Bitcoin ini mulai diadopsi nih, terutama yang paling baru kemarin Tesla. Itu sekarang beli mobil Tesla udah bisa pakai Bitcoin. Iya, kemarin sempat heboh ya, karena pemilik Tesla sendiri itu siapa, Elon Musk itu kan nge-tweet juga ya untuk langsung ngumumin gitu. Kalau beli mobil yang istilahnya mobil yang super canggih itu udah bisa dibeli pakai Bitcoin gitu. Pakai Bitcoin, betul. Nah, itu tadi soal itu udah step jauhnya gitu kan ya Mas, terkait Bitcoin. Kalau misalkan gue sebagai awam, mungkin juga geekers, teman-teman lain juga yang awam nih gitu kan, kira-kira apa sih yang harus mulai untuk main kripto terus sampai paham ke jenis-jenisnya kayak gitu? Oh gitu. Oke, mungkin sih kalau dari gue sendiri dulu itu 2014-2015 itu gue nggak tahu dah tuh gimana cara dapetin Bitcoin. Cuman gue sempat baca-baca berita kayak gitu-gitu tentang dunia digital. Nah terus gue nemuin namanya satu hal Bitcoin gitu. Nah gue tertarik. Nah kalau sekarang ini lebih gampang lah nyari tahu cara apa itu cryptocurrency dan sebagainya. Website yang terutama itu yang bisa kalian lihat itu namanya website Koinvestasi. Di situ udah banyak lah, istilahnya udah lengkap data-data cara main Bitcoin, cara apa itu cryptocurrency itu udah banyak. Nah, paling sih dari situ sih kalau misalnya emang mau belajar tentang Bitcoin dan koin-koin lainnya kayak Ethereum atau Monero.
gitu. Nah itu boleh sedikit dijelasin gak nih Mas, bedanya apa sih antara Bitcoin dan tadi teman-temannya gitu? Nah, kalau bedanya itu sebenarnya sih nggak beda jauh. Paling di bedanya itu adalah di teknologinya. Jadi cuman semuanya sama. Teknologinya itu pakai ya semuanya pakai teknologi yang namanya blockchain. Cuman cara pengimplementasian itu yang beda gitu. Nah, kalau Bitcoin ini tuh cuman terbatas banget karena kan ya namanya juga awal-awal lah ya. Jadi fiturnya pun terbatas gitu. Cuman buat transaksi doang. Habis itu udah nggak bisa di aneh-anehin lagi. Nah, kalau yang baru ini bukan yang baru juga sih. Jadi tahun 2018, 2017 gitu ada satu koin namanya Ethereum, di mana orang-orang itu bisa berinteraksi dengan blockchain-nya gitu. Kalau Bitcoin itu kan statik gitu. Dia cuma bisa jual beli. Kalau Ethereum ini kita bisa langsung transaksi secara desentralisasi gitu. Kalau misalkan ditarik mundur gitu dari pengalaman Mas Adam sebagai seorang developer gitu, kira-kira ada bedanya nggak sih antara developer yang memang handling kayak programmer ya, entah itu e-commerce atau edutech, sama yang crypto itu, kira-kira bedanya ada nggak sih Mas? Kalau dibilang bedanya ada, enggak sih. Paling sih itu kan semuanya kan tergantung logika dan algoritma kan ya. Nah, paling sih bedanya itu beda bahasa aja sih. Kalau misalnya di coding bootcamp gitu kan biasanya kan belajarnya itu kan JavaScript atau C atau Objective-C atau yang lain gitu kan. Nah, ini kalau misalnya Ethereum ini ada satu hal namanya smart contract, di mana developer itu bisa bikin bikin desentralisasi finance gitu, DeFi, di mana mereka bisa berinteraksi dengan Ethereum-nya secara langsung, dan itu bisa di customable banget lah istilahnya gitu. Itu bahasanya namanya Solidity, dan itu pun juga mudah untuk dipelajari. Berarti waktu istilahnya transisi nih, dari tadi kan Mas Adam bilang kalau developer kebanyakan gitu kan biasanya pakai JavaScript, terus CSS segala macam kayak gitu kan. Kalau misalkan ke bahasa pemrograman yang dipakai untuk blockchain ini itu, kira-kira Mas Adam sempat ngalamin kendala atau kesusahan nggak? Kalau sempat ngalamin kendala atau kesusahan pasti ada lah ya. Cuman sekarang kan komunitasnya pun juga udah lumayan banyak. Jadi ketika ada kendala, saya biasanya tuh langsung tanya, dan biasanya tuh langsung dapat jawaban gitu istilahnya. Walaupun jawabannya tuh nggak lurus-lurus, cuman biasanya tuh langsung dapat ide. Oh ternyata kayak gitu. Makanya kalau nanya-nanya di grup itu jadi lebih gampang sekarang gitu loh istilahnya. Cuman kalau zaman dulu itu 2016-2017 itu susah banget, soalnya komunitasnya masih dikit kan. Jadi ya untuk ngadopsi untuk mempelajari itu lumayan susah. Cuman kalau sekarang udah gampang sih. Intinya sekarang tuh udah maksudnya udah entah itu forum, entah itu walaupun memang nggak dipelajari secara kelas ya Mas ya, kelas langsung gitu. Cuman sekarang bisa dicari banyak gitu. Bisa dicari banyak, betul. Oke, Mas Adam, balik lagi nih sebagai awam gitu kan, untuk tahu cryptocurrency dan lain sebagainya gitu. Kira-kira kalau misalkan untuk pertama kali gue pengen belajar tentang kripto tadi itu, apa sih yang harus dilihat mulai dari kendala, resiko kayak gitu yang harus diperhatiin kita sebagai awam gitu? Oke. Paling sih kalau misalnya memang mau coba ikut kripto, paling sih terutama baca-baca dulu lah ya, istilahnya tentang teknologinya gitu. Apa sih pros dan cons-nya gitu. Misalnya kalau BTC itu udah terlalu lama, harganya udah tinggi lah, istilahnya udah melambung tinggi. Jadi kalau misalnya bahkan naik ke 100.000 pun dari harga sekarang itu kan misalnya cuma naik 2 kali gitu. Nah terus ada koin yang lain misalnya kayak Ethereum gitu. Paling yang udah di back sama developernya jelas, si Vitalik Buterin, yang penemunya masih ada gitu istilahnya. Kalau Bitcoin kan udah nggak ada. Paling sih
banyak-banyakin riset sih ya kayak gitu. Terus mulai daftar ke exchange, cryptocurrency exchange itu di Indonesia. Salah satunya itu ada Indodax, ada Pintu, ada Upbit, ada toko kripto juga ada gitu. Nah itu mulai pilihannya udah makin beragam ya Mas ya? Ya udah makin beragam lah, istilahnya udah banyak lah. Jadi udah mulai diadopsi gitu. Ya. Kalau misalkan gue masih takut nih Mas, kira-kira gitu misalkan gue sebagai awam nih gitu, gue takut banget gitu. Kira-kira apa sih yang jadi alasan lo harus tahu gitu soal kripto, soal Bitcoin dan lain sebagainya gitu? Kalau takut sih enjoy the ride ya. Palingan sih kalau main kripto itu kan anggap aja sebagai investment lah ya, investasi gitu. Jadi karena perkembangan harganya itu emang fluktuatif. Jadi emang naik turun gitu lah emosinya gitu. Sekarang aja nih lagi turun nih harga-harga kripto marketnya lagi merah gitu. Jadi ya cuman ya kalau memang turun itu biasanya kan ada strategi, entah strategi average down atau strategi buyback atau jual dulu terus nunggu turun dalam lagi baru beli lagi atau gimana. Atau kalau gue sendiri gue nganut hodl alias nahan terus. Apa ya Mas? Nahan terus, berarti nahan terus gitu. Istilahnya mau minus 20%, 30% naik, nahan terus gitu. Kalau misalkan kayak, berarti bisa dibilang hampir sejenis kayak saham gitu nggak sih? Bisa dibilang kayak gitu. Jadi sekarang ini cryptocurrency di Indonesia dianggap sebagai aset, bukan sebagai mata uang gitu. Jadi bisa dibilang. Dan di Indonesia udah legal kan ya? Udah legal. Cuman kalau misalnya mau transaksi kan harus tetap pakai IDR. Cuman nggak dia cuma sebagai aset gitu, kayak emas lah. Iya. Oke, tadi dari segi pandangan pemula gitu gue. Kalau misalkan gue sebagai seorang developer nih gitu kan yang pengen kayak Mas Adam lah istilahnya banting setir untuk ya memahami teknologi dari kripto ini, kira-kira hal fundamental apa nih yang harus dibutuhin, yang harus disiapin untuk terjun dan ya istilahnya nyemplung lah ke teknologi cryptocurrency ini? Kalau gue sendiri, gue saranin itu belajar tentang blockchain. Dia cara kerjanya itu gimana. Terus belajar paling kalau misalnya masih awal pemula, maksudnya developer cuman mau nyemplung ke DeFi atau cryptocurrency gini, gue saranin pasti selalu cobain Ethereum. Tadi udah dibilang namanya Solidity, itu coba dipelajarin aja sih. Smart contract namanya. Bahasa pemrogramannya namanya Solidity. Itu gampang kok. Jadi nggak terlalu susah buat dipelajarin, masih mudah. Solidity itu berarti munculnya di mulai 2016 atau misalkan udah lama dari 2016 2017. Solidity-nya itu dibuat oleh orang yang namanya Vitalik Buterin untuk memudahkan developer gitu untuk implementasi ke Bitcoin, ke Ethereum gitu. Cuma itu pun juga bahasanya pun juga mirip-mirip kayak JavaScript sih. Berarti nggak ya istilahnya pasti ada perbedaan, cuman lebih mirip ke JavaScript ya. Betul, pasti ada perbedaan sih pasti ada, cuman JavaScript betul. Nah, kalau misalkan disuruh milih nih, kalau ngoding untuk tadi Solidity atau bahasa pemrograman lain, Mas Adam lebih prefer kemana nih? Berat sih nih, cuman kalau misalnya kayak gitu, tergantung sih ya, tergantung targetnya itu mau kayak gimana. Kalau misalnya bikin software atau website ERP sama Solidity yang simple ya gue lebih milih Solidity yang simple gitu. Oke. Cuman kalau misalnya Solidity-nya pun juga advance, tapi lumayan berat sih. Soalnya Solidity ini pun juga harus banyak tesnya kan, terus juga berat nih tanggung jawab tentang uang gitu kan. Tentang ini. Jadi gue lebih milih buat develop web atau yang lain sih, gitu. Ya. Ini Mas Adam, kita sambil tanya jawab aja ya gitu. Boleh. Nanya nih dari Instagram itu @Resya, kira-kira cryptocurrency itu hanya Bitcoin aja kah? Mungkin Mas Reza ketinggalan nih Mas Adam. Mas Adam sempat jelasin juga.
Ya, kalau cryptocurrency itu nggak cuma Bitcoin, ada banyak. Yang tadi ada Bitcoin, Ethereum, terus juga Monero, ada banyak sih istilahnya. Ya. Terus turunan dari Ethereum pun juga ada banyak lagi gitu, ada lebih dari 100 gitu istilahnya. Banyak lah pokoknya kalau misalnya itu. Kalau misalnya mau lihat ada koin apa aja, coba di Coin Market Cap. Itu website kah atau misalkan kayak akun-akun website yang khusus? Oh, website. Coin Market Cap ya? Ya, coinmarketcap.com. Nah, itu banyak list-list koinnya, terus juga volumenya ada berapa, terus juga total asetnya ada berapa gitu. Ya. Nah, itu ya Mas siapa? Mas Resha nih. Semoga Mas ya gitu. Enggak salah sebut gitu kan. Iya, Resha soalnya belakangnya Ratmaja. Takutnya kan nanti ya pokoknya semoga Mas ini Mas Resha tadi bisa masuk ke coinmarketcap.com ya. Coin Market Cap, betul. Ya, untuk belajar banyak lah tadi. Belajar banyak kan ada harga Bitcoin. Ada ratusan segala macam kayak gitu ya Mas Adam ya. Betul, ada banyak sih sekarang. Nah, ini sebenarnya ini pertanyaan yang saya mau tanyain juga. Kebetulan juga ditanyain sama Yasinta Tolok nih Mas Adam. Kira-kira Bitcoin ini ada kemungkinan untuk hilang nggak? Karena kan beberapa waktu lalu, kalau mungkin Mas Adam ngikutin gitu ya di sosmed gitu kan ada beberapa yang ya istilahnya investasi di saham gitu kan terus tiba-tiba hilang segala macam kayak kita sering lihat lah di Indonesia. Itu kalau Bitcoin gimana tuh Mas? Kalau menurut pengalaman Mas Adam? Gak mungkin bukan gak mungkin sih ya. Maksudnya susah untuk hilang sih ya. Soalnya orang-orang udah banyak gitu yang mulai ngikutin, terus juga kalau hilang sepenuhnya sih kayaknya sih gue nggak yakin bakal bisa ngilang sih. Istilahnya keyakinan gue dia nggak bakal hilang itu 95% lah. 5%-nya itu kalau misalnya emang ya udah takdir buat dihilangin gitu. Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin takdir agak berat sih Mas ya. Makanya karena misalnya itu pasti nggak bakal susah sih buat dihilanginnya. Soalnya kan udah diadopsi banyak, terus juga kalau misalnya itu kan termasuk sistem perbankan termasuk desentralisasi finance kan ya, istilahnya susah lah buat ngapusnya gitu, jadi nggak bakal dihilangin. Ya, berarti istilahnya ya lumayan aman ya gitu ya Mas. Lumayan aman. Karena kan udah legal juga ya di Indonesia ya. Legal, cuman kalau misalnya masalah harga, gue nggak bisa jamin dah tuh. Oh ya, namanya juga uang digital gitu kan kita uang digital, betul. Iya, jadi ya sebenarnya hampir nggak beda jauh sama saham kan tadi Mas Adam bilang. Betul. Iya. Kalau misalkan menurut Mas Adam ke depannya kira-kira kripto nih akan jadi nilai tukar nggak sih? Kayak dulu kan mungkin kita dari barter ke emas, terus sekarang ada mata uang, sekarang ada uang digital yang memang semakin tahun, kalau gue boleh sebut ya, semakin tahun tuh kita kayak megang bentuknya nggak. Mungkin kalau secara nggak sadar gitu kan, kita sekarang udah mulai pakai e-wallet segala macam kayak gitu. Betul. Iya, udah cashless lah. Itu menurut Mas Adam kira-kira kedepannya bakal jadi nilai tukar gak sih? Kalau jadi nilai tukar sepenuhnya sih gue belum tahu ya. Kan kadang-kadang kan ini kan tergantung dari negara masing-masing, terus juga di Indonesia sendiri pun juga kayaknya rada susah sih, rada kolot kayak tapi dilihat dari Tesla, dia udah mulai terima Bitcoin, jadi udah mulai dah tuh. Kemungkinan sih ada jadi nilai tukar, tapi nggak bakal dalam waktu dekat lah. Mungkin ada bisa kurang lebih 10 tahun ke depan lah, pasti. Ya, mungkin di Indonesia sih biasanya harus ada yang mendahului ya Mas ya? Iya, di Indonesia harusnya ada yang bisa mendahului. Jadi mungkin kalau misalnya jadi nilai tukar, itu akan dikonversi dulu ke IDR, terus baru dijadiin gitu. Ya, berarti bisa nanti suatu saat kalau kita ke supermarket bisa mungkin cukup bawa aplikasi yang Bitcoin kita percaya, terus tinggal scan gitu ya. Scan, iya. Nah itu udah ada yang implementasi tuh yang kayak gitu di Eropa. Oh di Eropa udah ya? Di Eropa udah ada yang belanja tapi pakai Bitcoin. Dan dulu pertama kali Bitcoin ditransaksikan buat beli kopi 10.000 Bitcoin. 10.000 Bitcoin dapat 1 cup kopi. Ya betul. Sekarang itu harganya, kalau dipikirin bisa puyeng dah tuh. 1 Bitcoin sekarang sekitar 780 juta.
Iya, Nah, 1 Bitcoin itu itu berarti berarti kurang lebih 8 triliun. 10.000 Bitcoin itu sama dengan 80 triliunan ya. Wow, 8 satu triliun, top ya, kopi betul. 8 triliun. Ya, itu Lumayan juga ya. zaman apa waktu di ininya itu kalau nggak salah 2010-an. 2010 sekarang 2021, Iya, 11 11 10 tahun. 11 tahun berarti 11 tahun. kalau misalkan lihat nilai tukar berarti kayak udah Udah naik turun lah ya tinggi, gitu ya, udah tinggi. udah ke atas banget gitu ya Iya. harganya. Oke, Sekarang Mas Adam, ini ada pertanyaan lagi nih dari @Ryu. Pertanyaan Mas Adam mau nanya dong, apakah mining Ethereum saat ini masih worth it katanya? Oh, kalau mining, kebetulan kalau misalnya emang mau mining, harusnya masih worth it, soalnya masih jalan terus. Terus juga, gue pun juga dulu sempat mining Ethereum, cuman udah nggak ngejalanin lagi karena apa GPU-nya juga udah usang gitu, jadi nggak mining lagi. Cuman kalau misalnya emang tergantung GPU, kalau misalnya GPU-nya emang GPU modern, itu masih worth it banget kok. Jadi boleh dicoba aja gitu. Ya, itu Mas Rio, mungkin kalau misalkan emang lebih apa ya, lebih fokus di mining Ethereum masih bisa dicoba ya Mas Adam. Masih bisa dicoba dan profit kok. Ada kalkulatornya kok, itu namanya NiceHash. Ya, NiceHash. Oke. NiceHash.co ya. Itu Mas Rio, mungkin kalau misalkan masih nonton live ini bisa langsung aja cek gitu kan. Ya. Terus nih Mas Adam, ada tadi mungkin ada pertanyaan juga nih dari siapa nih namanya, mungkin juga ketinggalan gitu. Mas Adam mau nanya dong, apa sih perbedaan cryptocurrency dan blockchain? Tadi sebenarnya udah sempat dijelasin ya Mas Adam. Oh iya, tadi sebenarnya udah dijelasin. Iya. Jelasin lagi nih. Oke. Boleh. Singkat aja. Singkat aja. Oke, kalau cryptocurrency itu teknologi di mana salah satu penumpang teknologinya itu adalah blockchain gitu. Jadi blockchain itu nggak termasuk cryptocurrency, tapi cryptocurrency masuk ke blockchain gitu. Jadi istilahnya ada yang bisa dibilang satu bagian, ada juga yang enggak ya, tergantung. Iya, betul. Oke, itu siapa nih? Aduh tadi akunnya lupa. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oh ternyata Reisha itu Mas Adam. Jadi aman tadi saya panggil Mas. Jadi aman. Aman. Dia nanya lagi nih, gimana sih Mas Adam cara kerja penambangan Bitcoin, Mas? Oh, kalau nambang Bitcoin, cara kerjanya itu mereka nyari blok baru. Jadi sekarang ini gue lupa. Jadi sekarang ini kalau nggak salah total sirkulasi Bitcoin itu ada 14 juta atau berapa. Nah, total Bitcoin yang ada yang dilimitasi itu sekitar 21 juta. Nah, kalau misalnya nambang, ciri khas buat nambang itu kalian akan ngegali blok baru gitu. Nah, blok barunya itu akan disimpan sebagai transaksi gitu. Jadi istilahnya tuh kalau nambang itu kayak ngegali tanah. Nah, terus orang lain yang nempatin. Nah, terus kalian dapat bayarannya gitu. Sama dari tanahnya, terus juga sama orang yang nempatinnya gitu. Jadi dari transaksi sama blok barunya itu akan dapat fee-nya gitu. Ya, berarti kita nggak perlu capek-capek cari tanah, cukup mungkin jalanin jalanin software miningnya. Iya, jalanin software miningnya gitu. Oke. Ada lagi nih Mas Adam, wah rame juga nih, banyak juga kayak yang pengen tahu soal cryptocurrency, Bitcoin, teknologi segala macam kayak gitu. Ini dari @RyuRebox988, Mas Adam, melihat perkembangan Dogecoin saat ini, apakah ada kemungkinan mengikuti jejak Bitcoin? Makanya ini baru juga ya Mas ya? Dogecoin saya belum sempat cari. Oh, Dogecoin ya? Dogecoin kan ya, kalau nggak salah. Ya. Dogecoin ini kan sebenarnya kan dibuat kayak buat meme gitu kan, meme. Jadi kalau menurut gue sendiri, gue nggak terlalu ngikutin Dogecoin. Jadi mending gue jual sih kalau misalnya gue punya. Karena kurang bagus kalau dipegang kalau misalnya nggak tahu teknologinya secara mendalam, secara ini gitu. Soalnya dia nggak ada teknologinya buat penumpangnya itu. Dia cuma clone Bitcoin gitu. Ya, itu emang segala sesuatu memang kita harus pahamin dulu teknologi ya Mas ya, dari dasar gitu kan. Bener. Jadi biar istilahnya
nggak tahu ya, kalau saya lihat gitu kan, sekarang tuh habitnya adalah kita ikut-ikutan. Padahal kan harusnya kita paham dulu gitu kan. Iya. Nah, ya. Ini Mas Adam ada pertanyaan dari Dodi juga nih. Kira-kira Mas Adam, kalau misalkan gue mau jadi developer yang paham tentang bahasa pemrograman Solidity, itu kira-kira peluang dari apa ya istilahnya? Peluang kerjanya itu gimana di Indonesia menurut Mas Adam? Kalau peluang kerja di Indonesia itu menurut gue kurang. Cuman kalau peluang kerja di luar itu banyak yang nyari developer Solidity gitu. Jadi gajinya bukan rupiah tapi dolar gitu. Wow, udah pakai dolar ya. Apalagi sekarang mungkin. Ya. Lebih kalau misalnya emang benar-benar mau belajar Solidity, terus juga mau dijadiin sebagai karir, gue saranin maksudnya kerja online aja gitu. Ya. Apalagi mungkin semenjak pandemi gini kita udah nggak aneh lah ya, istilahnya kerja remote dari gitu. Kerja remote online gitu kan, kantornya di Europe, di Singapura segala macam kayak gitu, kita dari Indonesia ya Mas Adam. Betul. Ya. Bentar, masih adakah? Oke, kita lanjut ya Mas Adam ngobrol-ngobrolnya. Kalau gue boleh nanya nih gitu kan, tips triknya dong gitu untuk cari tahu tadi soal kripto dan lain sebagainya Mas Adam. Tips and triknya. Ya, biar tadi nggak hilang, biar nggak kayak anjir gue ketipu gitu kan. Paling sih manajemen money-nya sih ya. Jadi kalau misalnya ada punya pendapatan uang, misalnya gaji, misalnya mau emang dimasukin kripto, sebulan itu berapa persen. Nah itu biar aman gitu. Terus dari situ coba cari teknologi yang kira-kira akan booming kayak apa sih gitu. Misalnya Ethereum kira-kira akan naik karena bentar lagi kan Ethereum 2 kan akan muncul nih. Dia kurang lebih setahun lagi. Jadi kalau misalnya masih ada kemungkinan harganya itu buat akan melejit gitu Ethereum ini. Nah, kalau koin-koin yang lain bisa dilihat dari berita-beritanya sih, dari teknologinya juga bisa. Yang penting update aja sih, update berita. Kalian pun juga pasti akan dapat insight-nya secara langsung gitu. Ya. Itu jadi teman-teman mewakili mungkin teman-teman yang ingin ya mulai belajar Bitcoin, mulai nyemplung lah kayak gitu. Jadi tadi untuk mengurangi kekhawatiran nih Mas, kayak tadi yang bilang kayak hilang segala macam, itu memang kita harus intinya paham dulu ya Mas ya. Betul, paham dulu. Ya. Teman-teman silakan kalau misalkan ada yang mau nanya lagi, boleh yang di Instagram atau yang di YouTube gitu. Mungkin Mas Adam sambil minum dulu kan. Oke. Oke, kayaknya nggak ada. Kita lanjut lagi deh Mas Adam. Oke. Tadi kan udah ngomongin karir, juga udah ngomongin ya resikonya segala macam gitu. Selain Solidity, kira-kira gue kalau misalkan mau jadi bagian dari ya teknologi di kripto ini gitu, kira-kira skill apa sih yang dibutuhin gitu? Skill analisis sih, istilahnya. Analisis. Nah, buat ngeliat tuh peluang-peluang itu kan kayak gimana, terus juga paham ekonomi, prinsip ekonomi, terus juga paham tentang desentralisasi gitu. Terus juga paling sih kalau misalnya emang mau belajar tentang Solidity sih, itu sih yang harus yang harus dipadatin. Ya, intinya analisis, terus juga ya mendalami Solidity-nya itu sendiri ya Mas ya. Ya pasti. Menurut Mas Adam nih, kira-kira gimana nih kripto di 2021? Kripto di 2021. Apakah bakal cuan? Apakah cuan atau kebetulan emang tahun ini lagi tahun hoki kali ya. Jadi kemarin kan, jadi tahun lalu itu kan harga Bitcoin itu kan masih 10.000 kan tuh di akhir tahun 2020. Nah, sekarang udah 50.000 gitu. Jadi udah naik 5x
5 kali lah istilahnya, 500%. Berarti masih ada kemungkinan dapat cuan lah ya. Nah, kalau misalnya kemungkinan masih dapat cuan, harusnya sih dapat sih ya. Masih ada. Yeah. Soalnya akan ada prediksi di mana Bitcoin itu akan maju naik sampai 100.000 USD gitu. Ya. Wah, lumayan juga ya 100.000 USD. Ya, berarti dua kali harga sekarang gitu. Iya. Nah, ini ternyata masih ada yang nanya nih Mas. Okay. Kebetulan kita masih punya banyak waktu juga. Tadi kayaknya Mas Resya nih sama Mbak Yasinta nih tertarik banget nih untuk belajar dan tahu banyak tentang kripto gitu. Pertanyaan dari Mas Resya itu, Mas Adam, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menambang? Oh, kalau nambang apa dulu nih? Jadi kalau misalnya kan nambang koin itu kan ada banyak kan ya. Nah, salah satunya itu kalau misalnya Bitcoin itu ada namanya ASIC miner. Itu biasanya hardware-nya ada hardware khusus. Jadi kalian bisa beli di web yang e-commerce di Indonesia pun juga udah ada penjualnya. Terus kalau Ethereum sendiri sekarang nambang masih bisa. Cuman kalau misalnya Ethereum 2 udah launch, dia udah nggak bisa nambang karena udah ganti cara buat validasi transaksi. Nah, cuman kalau Ethereum ini nambang kita pakai video card atau graphic card gitu. Jadi itu banyak-banyakin graphic cardnya deh tuh. Banyak-banyakin graphic card, oke. Ya, nah itu ya Mas Reza, banyak-banyakin graphic card. Silakan. Jadi kalau misalkan itu apa ya istilahnya? Ya udah mulai cari tahu lah ya sebelum ada Ethereum 2 sekarang kan. Iya, sebelum masuk ya. Kalau Ethereum 2 belum ya? Belum ya? Sebelum Ethereum 2 belum. Dia belum nanti setahun lagi kurang lebih. Setahun lagi berarti ya di 2022 lah ya. Iya, betul. Ya. Mas, boleh dibilang mata uang digital ya gue bilang gitu. Kira-kira ada pengaruhnya nggak sih sama apa yang terjadi di Indonesia dan di dunia sekarang? Spesial pandemi ini. Seharusnya sih ada sih ya pengaruhnya gitu. Soalnya kan kalau dulu kan orang transaksi uang gitu kan misalnya nih transaksi transfer antar bank, antar negara gitu. Itu kan harus nunggu kan, kayak misalnya nunggunya itu bisa sehari atau 2 hari. Nah, sekarang transfer Bitcoin tuh dalam hitungan menit udah sampai gitu. Berarti nggak usah nunggu lama ya? Ya, jadi udah nggak usah nunggu lama lagi buat dapetin uangnya atau cryptocurrency-nya gitu. Kalau dalam sisi hal lain, pasti akan ngedisrupt teknologi finansial kedepannya sih. Itu ngaruh banget berarti ya Mas? Kenapa? Sangat ngaruh, akan sangat berpengaruh kah terhadap tadi teknologi finansial kedepannya? Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari tadi nyambung Mbak Yasinta Tolok gitu. Untuk pemula di dunia cryptocurrency, baiknya join di grup mana ya Mas? Ada nggak sih komunitas-komunitasnya gitu? Kalau komunitasnya ada sih. Kalau misalnya itu kalian bisa kalau Telegram, kalau kalian punya Telegram itu biasanya bisa ngikut grup Telegramnya Koinvestasi. Kebetulan saya sempat jadi penulis di situ. Jadi kalian bisa ikut join di Koinvestasi itu. Koinvestasi ya? Koinvestasi, ya betul. Koinvestasi, koinnya tapi digabung sama investasi ya? Koinvestasi ya? Digabung, Koinvestasi, betul. Ya. Sebenarnya tahun 2000, boleh gue bilang ya, kemarin gue sempat baca-baca gitu. Memang Bitcoin ini udah punya kayak aturan sendiri ya, memang punya badannya sendiri ya Mas ya. Jadi memang nggak perlu khawatir. Yang penting di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, benar nggak? Iya, Bapepti. Ya, Bapepti ya, Bapepti. Ya, baik. Jadi harusnya sih udah aman kok kalau misalnya emang kalian mau transaksi atau trading Bitcoin itu di Indonesia udah aman kok. Asal exchange-nya yang udah terdaftar di Bapepti tadi gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman mungkin yang belum tahu juga gitu kan, Bapepti ini
bisa dibilang hampir setara dengan OJK ya Mas ya, untuk di financial ya kan. Ya, untuk badan yang mengawasi memang organisasi pemerintah yang mengawasi khusus untuk perdagangan berjangka atau cryptocurrency ini ya Mas ya. Betul, betul. Jadi memang kalau misalkan teman-teman ada yang mau ya investasi nih kayak gue nih punya uang dingin untuk investasi Bitcoin, bisa cari memang yang langsung di bawah Bapepti ya. Betul. Mas Adam ya. Betul. Nah, soal uang dingin nih Mas Adam. Banyak yang belum tahu antara investasi yang berasal dari uang dingin atau memang yang sengaja dipisahkan untuk investasi. Taruhlah tadi kata Mas Adam bilang di awal gitu. Misal kalau mau investasi di Bitcoin, kita penghasilan kita dipotong berapa persen untuk invest Bitcoin. Nah, sepengalaman Mas Adam gitu, untuk investasi di cryptocurrency ini lebih baik uang yang memang istilahnya nggak kepake gitu kan, atau memang kita menyediakan nih saya 10% untuk investasi di kripto gitu. I see. Kalau dulu saya selalu nyimpen uang buat investasi, reinvestasi di koin, di cryptocurrency. Kenapa? Karena emang ya masih belum menikah kan, karena belum menikah, terus juga pengeluaran juga belum banyak, jadi mending diinvestasiin di kripto gitu. Soalnya dulu juga investasi saham juga, cuman cuannya nih kurang banyak gitu. Jadi pengennya yang banyak-banyak aja cuannya gitu. Iya. Jadi lebih di cryptocurrency gitu. Iya. Nah, Mas Adam, misal lagi ketemu orang yang memang benar-benar awam nih, tapi dia pengen investasi. Kira-kira investasi yang baik tuh yang kayak gimana Mas Adam? Investasi yang terbaik paling sih kalau bisa benar-benar, kalau misalnya emang mau ke Bitcoin atau cryptocurrency, pakai uang yang benar-benar nggak dipakai gitu, benar-benar uang yang dipakai itu nantinya kira-kira nggak kebutuhan yang lain itu udah terpenuhi, cuman ini emang ada uang nganggur gitu. Nah, itu pakai uang kayak gitu. Jadi jangan pakai uang yang misalnya buat kebutuhan kayak buat bayar rumah atau bayar kos-kosan gitu, dipakai uangnya berharap dapat cuan gitu, jangan sih. Itu nggak bagus gitu kalau investasi kayak gitu. Karena kan ya yang kemarin heboh-heboh juga di sosmed itu memang dia pakai uang yang sempat baca nggak sih Mas, ada orang yang memang dia pakai uang dia minjem gitu kan, dia pinjem tapi invest tapi dapat uang pinjem gitu. Nah itu menurut Mas Adam gimana tuh? Nggak recommended sih, istilahnya kalau untung memang dapat untung lah ya, istilahnya untung bersih gitu. Cuman janganlah gitu kalau misalnya lagi rugi terus juga kalian nggak bisa ganti, kan masalah lain gitu istilahnya. Jadi mending cari amannya aja gitu. Ya gitu. Jadi jangan sampai istilahnya ngebela-belain minjem untuk invest ya Mas ya. Ya betul, jangan sampai. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Saya sambil lihat-lihat ya Mas Adam. Oke. Belum ada pertanyaan lain, cuman kira-kira nih dari Mas Adam gitu, kira-kira ada pesan nggak sih untuk untuk main di aset digital buat di masa depan gitu bagi pemula? Kalau saya sendiri sih, ketika kalian ingin berinvestasi, yakinlah sama pegangan kalian itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin baca-baca nih, misalnya ada koin namanya Polkadot atau koin namanya Binance Coin atau koin yang lain gitu, kalian baca terus ketika harganya turun, misalnya turun 15% atau turun 10% nih, jual gitu. Jangan, kalau misalnya menurut saya. Kenapa? Karena turun harga yang fluktuatif itu justru enjoy the ride aja gitu. Jadi jangan dikit turun jual gitu. Jadi coba berani untuk nahan harganya. Nah, kedepannya pun juga pasti akan
dapat cuan lah istilahnya, pasti akan dapat profit gitu loh, asalkan investasinya itu emang benar-benar yang di koin yang ada yang koin yang bagus gitu loh, istilahnya bukan koin-koin yang mainan gitu, istilahnya bukan koin yang gak ada kredibilitasnya gitu. Jadi yakinlah toh kedepannya juga cryptocurrency ini akan menjadi lebih besar dan kemungkinan akan diadopsi secara keseluruhan gitu buat menggantikan mata uang. Ya, nyambung nih Mas, pas banget ya, ada pertanyaan lagi dari Instagram @sloto.77. Mas Adam, aset saat ini yang sekiranya menguntungkan dan mendatangkan cuan apa tuh Mas? Waduh, kalau kayak gini lumayan ini sih ya, opini banget sih ya. Cuman kalau misalnya emang mau megang koin, kalian bisa pegang koin. Kalau saya sendiri sekarang lagi megang Polkadot sama BNB. Ya. Silakan itu ini Mas atau Mbak nih @sloto77. Polkadot atau BNB ya? Ya, Polkadot atau BNB. Iya. Tadi sebagai calon istilahnya apa ya, pemain gitu, investasi di Bitcoin, cryptocurrency segala macam. Kalau misalkan saya pengen mulai karir, kira-kira haruskah saya belajar bahasa pemrograman yang populer dulu, baru saya mulai mempelajari Solidity, atau gimana Mas Adam? Untuk pesan teman-teman yang baru mulai nih, kayaknya gue tertarik nih jadi programmer gitu. Oke. Paling sih saya selalu mewajibkan untuk bukan mewajibin juga sih, istilahnya rekomendasiin banget untuk belajar tentang pemrograman awal dulu gitu, misalnya kayak JavaScript atau yang lain gitu, atau Python atau yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada fundamental yang kuat gitu, akan bingung sendiri nanti ke depannya akan kayak gimana sih gitu. Karena Solidity ini bukan bahasa untuk programmer yang benar-benar baru terjun ke programmer gitu. Istilahnya Solidity ini untuk orang yang udah pernah ngoding web atau ngoding ini gitu. Soalnya Solidity ini pun juga pada saat kita berinteraksi pun juga minimal itu harus ada websitenya gitu. Istilahnya dia ada plugin namanya web3.js atau ethers.js, itu yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan Ethereum dan smart contract di Solidity-nya itu gitu. Jadi kalau menurut saya wajib sih buat belajar tentang pemrograman awal dulu gitu. Ya, mungkin bisa ya melihat karirnya Mas Adam gitu. Meskipun Mas Adam dari background-nya IP, tapi setelah lulus ikut bootcamp segala macam gitu kali ya Mas ya. Betul. Ya. Karena nanti juga ketemu pengajar-pengajarnya segala macam kayak gitu ya. Betul. Bentar Mas, ada pertanyaan lagi nih dari @Nurhayati. Sorry, saya awam nih Mas Adam. Kripto itu baiknya investasi di jangka pendek atau jangka panjang? Jadi balik lagi nih. Silakan Mas Adam. Oke. Kalau kripto tergantung sih ya. Kalau misalnya emang biasanya ini kalau misalnya transaksi jangka pendek gitu, biasanya tuh ada trader insight gitu loh. Kayak ada insight orang dalam gitu. Koinnya ini misalnya akan ada berita besar gitu. Koinnya misalnya akan ada public sale atau apa gitu. Biasanya sih itu buat jangka pendek gitu. Cuman kalau lebih baik itu untuk cari koin yang untuk jangka panjang gitu. Jadi jangka panjang di sini saya bisa bilang sekitar 2-3 tahun ke depan gitu. 2-3 tahun ke depan untuk jangka panjang, berarti jangka pendeknya 0-1 tahun ya Mas Adam? Kalau jangka pendek itu biasanya tuh ya nggak nyampe setahun, terus nggak nyampe setahun. 2-3 hari pun juga bisa dibilang kayak gitu. Oh, oke. Jadi ya tergantung kebutuhannya masing-masing ya Mas Adam ya, yang mau investasi. Kebutuhan sama tergantung keyakinan masing-masing sih. Nah itu ya penting sih. Mau dari lebih nyaranin ke jangka panjangnya. Ya. Tadi balik lagi soal programmer dan bootcamp nih Mas Adam. Dulu yang bikin Mas Adam yakin gitu, kayaknya gue harus ikut bootcamp untuk menambah skill gue. Itu apa Mas? Nambah skill kah atau misalkan kayak emang memperdalam kah? Atau? Jadi karena dulu tuh kayak nganggep
ilmu, nggak tahu juga sih ya. Kayak ini cuma opini gue. Kalau ilmu yang gue dapat dari perkuliahan itu kurang gitu. Jadi makanya gue pun juga mau loncat-loncat karena waktu kuliah pun juga gue sempat belajar tentang coding secara mandiri gitu. Itu kayak susah gitu loh buat nangkepnya gitu. Makanya dari itu gue coba ikutin bootcamp gitu. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau misalkan memang pengen nanti ke depannya kayak Mas Adam nih, ya mungkin ditambah untuk nambah skill, ngasah kemampuan segala macam itu, mungkin teman-teman bisa ikut bootcamp nih. Ya. Ya, gitu Mas Adam ya. Ya. Dan mungkin sebelum kita, wah udah nggak kerasa juga ya, udah mau hampir 1 jam nih Mas Adam. Kita bagi-bagi, ya bagi-bagi Mas Adam bagi-bagi ilmu tentang kripto, tentang teknologi, tentang ya programming juga segala macam kayak gitu. Mungkin Mas Adam ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup pembicaraan yang cukup menarik sore hari ini? Kalau dari saya sih nggak banyak sih ya. Cuman kalau misalnya masalah cryptocurrency, kalau misalnya kalian ingin investasi di dunia cryptocurrency, yakinlah kalau misalnya ke depannya pun juga itu akan naik lagi. Masih ada masa depannya akan cerah gitu istilahnya. Gitu. Oke. Gitu teman-teman. Mungkin buat teman-teman nih yang masih bingung, kira-kira gue ikut bootcamp atau enggak ya, itu bisa cek di website kita www.g2academy.co. Nah, nanti teman-teman juga kebetulan di tahun 2021 ini G2 Academy lagi cari Geekstar nih Mas Adam. Gitu. Oke. Geekstar terbaik dan handal nanti akan dapat 1 unit MacBook Pro terbaru gitu. Dan jaminan kerja di G2 Academy gitu. Kebetulan Mas Adam juga adalah salah satu pengajar ya di G2 Academy. Salah satu pengajar di G2 Academy, betul. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar, infonya jelasnya udah ada di Instagram kita @G2 Academy, atau mungkin kalau misalkan kayak gue mau langsung daftar nih, bisa langsung kontak di link yang ada di bio atau di website kita di www.g2academy.co. Nanya-nanya dulu juga boleh. Nanti siapa tahu mau cari tahu ya Mas Adam ya, gimana sih pembayarannya, gimana sih prospek kerjanya ke depan gitu. Gimana sih kalau misalkan nanti siapa tahu ada yang nanya, gue pengen kayak Mas Adam dong waktu itu. Nah, itu bisa nanti nanya-nanya ke admin kita gitu. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih banget yang udah nontonin G2 Talk hari ini, sore hari ini sama Mas Adam, yang memang beliau adalah crypto enthusiast ya Mas Adam ya, dan juga senior developer gitu ya Mas ya. Ya, thank you sekali lagi semuanya yang udah nonton sore hari ini. Bye-bye. Bye.